Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, dalam kitab suci kita pernah mendengar bahwa Yesus dipanggil sebagai guru yang baik. Kita tahu tugas seorang guru adalah mengajar. Dan Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Bapa, agar orang memperoleh kebenaran, dapat menuju dan memilih jalan keselamatan kepada Bapa, dan kemudian orang akan memperoleh kehidupan kekal. Ajaran-ajaran Yesus itu disampaikan kepada orang banyak dan juga disampaikan kepada para murid. Tadi disebut 12 murid yang mendengar. Maka ada kelompok khusus para murid yang diajari oleh Yesus dan juga kepada orang banyak. Pada hari Minggu ini kita akan mendalami beberapa ajaran yang ditulis dan dilanjutkan oleh penginjil Matius. Dari keempat pengarang Injil, kita tahu bahwa dua di antaranya, yaitu Matius dan Yohanes, adalah hadir bertemu dengan fisik Yesus sebagai rasul. Sementara dua penginjil lain, Lukas dan Markus, mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik dan mereka bukan termasuk 12 rasul. Tetapi mereka melanjutkan ajaran Yesus karena percaya dan menerima ajaran Yesus. Lukas mendengar dari Paulus, Markus mendengar dari Rasul Petrus. Mari kita dalami ajaran yang disampaikan oleh Matius dalam Injil hari ini. Jangan kamu takut kepada mereka yang memusuhi kamu. Yang tertutup akan dibuka, yang tersembunyi akan diketahui. Jangan kamu takut, 3 kali disampaikan dalam teks hari ini. Apa makna dua kalimat ini mau dikatakan kepada kita? Para murid 12 rasul tadi itu adalah orang-orang yang mendapat pengajaran langsung dari Yesus. Mereka diharapkan untuk mewartakan ajaran Yesus, dan mereka diminta untuk terus menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Tugas inilah yang membuat para murid takut, karena banyak orang tidak menerima dan tidak menerima ajaran Yesus dan menolak Yesus. Dengan segala akibatnya, mungkin mereka pun nasibnya sama dengan guru mereka. Yesus mati di salib. Apa yang kukatakan dalam gelap, katakanlah dalam terang. Apa yang dibisikkan, beritakan dari atap rumah. Ajaran ini mau mengatakan kepada kita, Yesus mengajar para murid secara khusus yang tidak didengar oleh orang lain. Dengan kata tadi, dibisikkan kepadamu. Dan yang dibisikkan, yang diajarkan secara khusus hanya kepada 12 murid itu harus diwartakan di atas atap rumah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, zaman Yesus, atap rumah orang-orang di Palestina itu rata. Rumah mereka berdekatan, maka atap rumah itu menjadi tempat untuk santai, untuk ngobrol, baik dengan keluarga maupun dengan tetangga. Apalagi sore hari dan malam hari. Dan atap rumah juga menjadi tempat untuk mengumumkan sesuatu. Dengan ini mau dikatakan kepada kita, ajaran Yesus harus diumumkan, disebarluaskan kepada banyak orang. Dan itu menjadi tugas para murid. Kemudian, rambut kepalamu telah terhitung.
dan kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kita dengar dalam bacaan hari ini, 1 duit itu dapat 2 ekor burung pipit. Duit itu kecil, kayak logam seperti kita. Dan itu dimiliki oleh kebanyakan orang miskin, orang kecil. Mereka tidak mampu beli sapi, karena daging sapi mahal, mirip zaman kita. Mereka hanya bisa beli burung pipit. 1 duit dapat 2, lumayan, masih bisa makan daging. Dan kamu berharga dari sebanyak burung pipit, itu dikatakan oleh Tuhan. Apa makna ini? Perhatian Allah terhadap para murid luar biasa. Perhatian yang luar biasa itu dikatakan bahwa rambut di kepalamu terhitung semua. Bahkan mungkin kalau botak, Tuhan Allah pun akan menghitung rambut itu. Maka dia memperhatikan yang paling kecil. Dan para murid menjadi sangat berharga bagi Allah. Maka tidak akan dibiarkan berjuang seorang diri. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, orang yang mengakui aku di depan manusia, kuakui di depan Bapakku. Orang yang menyangkal aku di depan manusia, kusangkal juga di depan Bapakku. Maka dengan ini mau dikatakan kepada kita, sikap manusia terhadap Yesus menentukan masa depan orang itu. Apakah dia selamat atau tidak. Dengan ini juga mau dikatakan, mengakui Yesus berarti selamat, tidak mengakui Yesus berarti tidak selamat. Anda pilih yang mana? Kesimpulan, kita yang mengakui Yesus, seperti juga tadi Lukas dan Markus, mereka tidak mendengar pengajaran Yesus langsung seperti Matius dan Yohanes. Kita ditantang untuk menyebarluaskan pengajaran Yesus di dunia ini. Kitalah rasul-rasul zaman now. Kendati ada kesulitan, kita diajak seperti Nabi Yeremia yang maju tak gentar, mundur gemetar dalam melaksanakan tugas sebagai nabi. Ia mengandalkan kekuatan Allah yang menyertainya, seperti pahlawan yang gagah perkasa. Perhatian Allah kepada kita sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karena kita berharga di hadapan Allah. Karena itu, Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi menghadapkan Adam yang membuat manusia jatuh dalam dosa dengan Yesus yang diutus Allah sebagai kasih karunia Allah yang melampaui pelanggaran Adam, dan Yesus putra Allah itu membawa pengampunan, membawa keselamatan bagi orang-orang yang mengakui Dia. Maka syukur kita mengakui Dia, dan kita mendapat pengampunan dan keselamatan. Tapi tugas kita belum selesai, hanya percaya dan mengakui Yesus. Kita ditantang untuk menjadi saksi dan menyebarkan ajaran Yesus, supaya banyak orang di muka bumi ini memperoleh keselamatan. Amin. Pace Ebene.